Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Jadi tidak ada itu yang namanya perubahan atau arah baru. Yang ada melanjutkan dan menyempurnakan. A few minutes later. Kalau kita bicara tentang kecurangan yang sudah melalui proses yang menyidang apakah ini salah atau tidak, baik atau buruk, itu adalah yang sudah terjadi, itu pelanggaran di MK kemarin secara etik. Maka yang sudah terbukti melakukan kecurangan dalam tanda kutip adalah proses itu di MK. Maka saya nggak ngerti, oke silahkan kalau ada dugaan-dugaan itu boleh. Hari ini nggak salah dong kalau banyak masyarakat yang menilai bahwa kalau pelanggaran satu hal kecil saja ini dilanggar. Bagaimana nanti hal besar-besar yang lainnya yang kita tahu bahwa Mas Gibran ini memang adalah bagaimanapun anak biologis dari presiden saat ini. Jadi kalau bicara tentang program dan lain sebagainya, kita juga pengen tahu nih, selama ini yang tampil di TV, di berbagai macam program, itu adalah juru-juru bicara dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita belum pernah mendengar saat Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil bersama di publik dan menceritakan tentang gagasannya, berdialog dengan anak-anak muda. Bagaimana sih Mas Gibran saat ini diserang dengan berbagai macam kritik misalnya tentang proses MK kemarin, lalu responnya terhadap itu bagaimana? Bagaimana visi Mas Gibran memandang masa depan Indonesia? Anak-anak muda Indonesia butuh itu, tidak dengan hanya sekedar masalah politik kita yang gembira, santuy, tapi gagasannya apa? Kita pengen dengar langsung nih dari para capres dan cawapres. Masalah kapasitas, masalah gagasan, masalah ide. Kapan kemudian anak ini bisa tampil ke publik, tampil ke kampus-kampus, ngomongin tentang ide gagasan masa depannya? Kita pengen dengar itu. Karena anak muda butuh dialog, butuh diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik hanya dijawab dengan kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua. Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU, itu langsung ngobrol di banyak platform media loh. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Itu nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini kan setelah daftar KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini, nggak cuman awok-wok dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar, nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin.